Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore itu berwarna abu-abu pucat. Seolah turut berduka bersama Arini yang baru saja meletakkan pena di atas meja kerjanya. Jarum jam menunjukkan pukul 16.30. Namun bagi Arini, waktu seolah telah berhenti berdetak sejak setahun yang lalu. Kantor sudah mulai sepi, menyisakan suara dengung pendingin ruangan yang terdengar seperti rintihan panjang di telinganya. Arini merapikan tasnya dengan gerakan mekanis. Di sudut mejanya, sebuah bingkai foto kecil menampilkan wajah seorang anak laki-laki dengan lesung pipit yang dalam dan tawa yang begitu lepas. Dava. Nama itu selalu membawa denyut nyeri di dadanya yang tak pernah benar-benar hilang. Sudah 12 bulan, 4 minggu, dan beberapa hari sejak tawa itu lenyap dari rumahnya, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Pulang, Rin? Suara lembut Maya, rekan kerjanya, memecah lamunan Arini. Arini memaksakan sebuah senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Iya, Mei. Pekerjaan sudah selesai. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu kelihatan makin kurus, ujar Maya dengan nada prihatin yang tulus. Arini hanya mengangguk pelan. Ia tahu semua orang menatapnya dengan rasa kasihan yang sama. Ia adalah ibu yang malang itu. Sebuah label tak kasat mata yang harus ia sandang kemanapun ia pergi. Perjalanan pulang adalah bagian yang paling ia benci. Dulu, mobilnya akan penuh dengan celotehan Dava tentang sekolahnya, tentang robot-robotan barunya, atau tentang keinginannya untuk makan es krim coklat. Sekarang, hanya ada suara radio yang ia nyalakan keras-keras untuk membunuh kesunyian, meskipun ia bahkan tidak mendengarkan lagu apa yang sedang diputar. Pikirannya melayang pada Andra, suaminya. Jika Arini adalah cermin dari kesedihan yang tumpah ruah, maka Andra adalah tembok batu yang tak tertembus. Sejak hari pemakaman Dava, hari di mana Andra berdiri kaku dengan wajah pucat tanpa meneteskan air mata setetes pun, pria itu berubah menjadi orang asing. Andra menjadi gila kerja. Ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat Arini sudah pura-pura terlelap. Komunikasi di antara mereka hanya sebatas, sudah makan, atau ada tagihan listrik. Yang paling menyakitkan bagi Arini adalah penolakan Andra untuk membicarakan Dava. Setiap kali Arini mencoba mengenang momen manis tentang putra mereka, Andra akan segera mengalihkan pembicaraan atau mendadak sibuk dengan ponselnya. Lebih dari itu, Andra tidak pernah lagi mau mengunjungi makam Dava. Andra, besok adalah hari ulang tahun Dava. Apa kita tidak ke sana? Tanya Arini suatu malam, beberapa bulan yang lalu. Andra yang saat itu sedang membaca laporan, bahkan tidak mendongak. Aku sibuk. Rin, ada meeting pagi. Kamu saja yang pergi. Tapi ini anaknya. Endra, Dava anakmu juga. Suara Arini bergetar. Dia sudah tidak ada. Arini, pergi ke sana tidak akan mengubah apapun. Jawab Andra dingin. Suaranya datar seolah sedang membicarakan cuaca. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati Arini. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa begitu tidak berperasaan? Apakah Andra tidak merasa kehilangan? Ataukah pria itu memang tidak pernah benar-benar mencintai Dava? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Arini, menciptakan jurang yang semakin lebar di antara mereka. Rumah yang dulunya hangat, kini terasa seperti lemari es raksasa yang membekukan jiwa. Sore ini, jalanan menuju rumahnya sedikit macet karena ada perbaikan jalan. Arini memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui jalur belakang yang jarang ia lalui. Jalur ini melewati area pemakaman umum tempat Dava beristirahat. Biasanya, Arini menghindari jalan ini jika tidak berniat ziarah, karena melihat gerbang makam dari jauh saja sudah cukup untuk membuat napasnya sesak. Namun, entah kekuatan apa yang mendorongnya hari ini, Arini tidak berbelok. Ia membiarkan mobilnya melaju perlahan menyusuri pagar tembok kusam pemakaman tersebut. Di sana, di dekat pohon Kamboja besar yang menjadi penanda blok makam anak-anak, Arini melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Sebuah mobil SUV hitam metalik terparkir di bahu jalan yang sepi. Arini sangat mengenali plat nomornya. B1984 ADR. Itu mobil Andra.
Arini mengerem mendadak hingga ban mobilnya berdecit. Ia mematikan mesin. Namun tangannya masih mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mata Arini terpaku pada mobil itu. Bukankah Andra bilang dia ada rapat di luar kota hari ini? Bukankah dia bilang akan menginap di Bandung dan baru pulang besok malam? Kebohongan itu menghantam Arini seperti godam. Selama setahun ini, ia percaya suaminya adalah pria dingin yang melarikan diri dari kesedihan dengan cara mengabaikan kenangan. Tapi melihat mobil itu terparkir di sana, di tempat yang selalu Andra hindari dengan sejuta alasan, membuat Arini merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap yang sedang disembunyikan darinya. Arini melepas sabuk pengamannya dengan tangan gemetar. Ia turun dari mobil, gerakannya sangat hati-hati, seolah takut akan memecahkan keheningan yang rapuh di tempat itu. Ia tidak langsung masuk melalui gerbang utama, melainkan berjalan menyelinap melalui celah pagar di sisi samping. Langkah kakinya di atas rumput kering hampir tak terdengar. Dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi tegap yang sangat ia kenali sedang berdiri di depan nisan kecil berwarna putih. Sosok itu tidak berdiri tegak seperti biasanya. Bahunya merosot, kepalanya tertunduk dalam. Arini bersembunyi di balik sebuah pohon beringin besar yang letaknya hanya sekitar 5 meter dari makam Daffa. Ia bisa melihat Andra berlutut di tanah yang lembab. Pakaian kantornya yang mahal kini kotor terkena tanah. Namun pria itu tampak tidak peduli. Lalu, sebuah suara pecah terdengar. Itu bukan suara Andra yang biasanya tegas dan berwibawa. Itu adalah suara tangisan yang begitu purba, begitu pedih, hingga membuat bulu kuduk Arini meremang. "Maafkan ayah, Daffa." Suara itu tercekik oleh isak tangis. "Maafkan ayah yang pengecut ini." Arini menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang hendak lolos. Ia tidak pernah melihat suaminya sehancur ini. Namun, kalimat berikutnya yang diucapkan Andra sambil memukul-mukul tanah makam dengan kepalan tangannya, adalah kalimat yang mengubah hidup Arini selamanya. "Seharusnya ayah yang ada di sana, bukan kamu." Seandainya malam itu ayah tidak memaksa menyetir dalam keadaan mengantuk. Seandainya ayah jujur pada ibumu. Dunia Arini mendadak berputar. Rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik nisan yang dingin itu, akhirnya mulai terucap. Hujan gerimis mulai turun, membasahi bumi yang sudah lama kerontang. Arini masih terpaku di balik pohon beringin. Tubuhnya menggigil bukan karena dinginnya air yang merembas ke pakaian kantornya, melainkan karena getaran hebat yang berasal dari dalam jiwanya. Kata-kata Andra tadi, seandainya malam itu ayah tidak memaksa menyetir, bergaung berulang kali di kepalanya seperti lonceng kematian yang dipalu berkali-kali. Selama setahun ini, narasi yang ia percayai adalah Daffa sedang bermain bola di depan pagar rumah saat sebuah mobil hitam melaju kencang, menabraknya, lalu melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Polisi mengatakan itu tabrak lari. Andra, yang saat itu baru pulang kerja, adalah orang pertama yang menemukan Daffa tergeletak dan segera membawanya ke rumah sakit dengan mobil yang sama yang kini terparkir di luar sana. Namun, apa yang baru saja ia dengar mengubah segalanya. Di depan sana, Andra masih bersimpuh. Ia tampak tak peduli dengan gerimis yang mulai menderas. Pria yang biasanya selalu tampil rapi dan perfeksionis itu kini terlihat seperti reruntuhan manusia. Ia mengusap nisan Daffa dengan punggung tangannya, lalu mencium batu dingin itu cukup lama. "Ayah tidak sanggup melihat ibumu, Daffa," bisik Andra lagi, suaranya parau, terbawa angin ke telinga Arini. "Setiap kali melihat matanya, ayah melihat ketakutan terakhirmu. Ayah melihat kegagalan ayah. Dia mencintai ayah karena mengira ayah adalah pahlawan yang mencoba menyelamatkanmu. Padahal ayah adalah alasan kau berada di bawah tanah ini." Lutut Arini terasa lemas. Ia merosot duduk di atas tanah yang becek, bersembunyi di balik semak yang rimbun agar tidak terlihat jika Andra tiba-tiba menoleh. Air mata yang sejak tadi tertahan kini mengalir deras, bercampur dengan air hujan. Dadanya sesak, seolah ada tangan raksasa yang meremas paru-parunya hingga ia kesulitan bernapas. "Kebohongan macam apa ini, Andra?" batinnya berteriak. Tiba-tiba, Andra berdiri. Ia menyeka wajahnya dengan kasar, mencoba mengembalikan sisa-sisa wibawanya yang telah runtuh.
Pria itu menatap makam Dava untuk terakhir kalinya sore itu, lalu berbalik menuju gerbang. Arini segera meringkuk, menahan napas, berusaha menjadi sekecil mungkin agar tidak tertangkap basah. Andra berjalan melewati jalur yang tidak jauh dari tempat persembunyian Arini. Arini bisa melihat profil samping suaminya, mata yang sembab, rahang yang mengeras, dan langkah kaki yang berat. Setelah suara mesin mobil Andra menderu dan perlahan menjauh, Arini baru berani berdiri. Ia tidak langsung pergi. Dengan langkah limbung, ia mendekati makam putranya. Bunga sedap malam yang dibawa Andra masih segar, diletakkan dengan sangat rapi di atas pusara. Arini menyentuh bunga itu. Wanginya yang kuat biasanya menenangkan, tapi kini terasa memuakkan karena membawa aroma pengkhianatan. Apa yang sebenarnya terjadi, Dava? Bisik Arini pada gundukan tanah itu. Kenapa ayahmu bicara seperti itu? Arini tahu ia tidak bisa tinggal diam. Rasa ingin tahunya kini berubah menjadi api yang membakar. Ia kembali ke mobilnya, menyalakan mesin dengan tangan yang masih gemetar, dan memutuskan untuk mengikuti mobil Andra. Ia harus tahu kemana suaminya pergi setelah ini. Jika Andra berbohong soal rapat di luar kota, maka kemungkinan besar ada tempat lain yang menjadi pelariannya. Arini menjaga jarak cukup jauh agar tidak dicurigai. Ia melihat mobil Andra tidak mengarah ke rumah mereka, melainkan menuju pusat kota, lalu berbelok ke sebuah area perumahan tua yang tenang. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah bergaya kolonial dengan halaman luas namun tampak kurang terawat. Arini memarkir mobilnya di tikungan jalan, cukup jauh untuk mengamati. Ia melihat Andra turun, mengetuk pintu, dan seorang pria tua keluar menyambutnya. Arini tersentak. Pria tua itu adalah Pak Gunawan, mantan asisten pribadi ayahnya yang sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Kenapa Andra menemui Pak Gunawan? Dari jauh, ia melihat Andra dan Pak Gunawan berbicara serius di teras. Andra tampak frustrasi. Sesekali ia menjambak rambutnya sendiri. Pak Gunawan menepuk bahu Andra, mencoba menenangkan. Arini meraih ponselnya, mencoba mengambil foto dari kejauhan, namun tangannya terlalu bergetar hingga hasilnya buram. Rasa curiga Arini semakin memuncak. Ingatannya kembali ke malam kecelakaan itu. Ia ingat ayahnya sangat cekatan mengurus segalanya. Ayahnya yang menghubungi polisi, ayahnya yang mengurus asuransi, dan ayahnya pula yang meminta Arini untuk tidak banyak bertanya karena kondisinya yang saat itu sangat tidak stabil. Istirahatlah, Rin. Biar Papa dan Andra yang urus semuanya. Penabraknya pasti ketemu, kata ayahnya saat itu sambil memeluknya erat di lorong rumah sakit. Kini, kepingan-kepingan itu mulai membentuk pola yang menakutkan. Apakah ini sebuah konspirasi keluarga? Apakah semua orang yang ia cintai telah sepakat untuk memberinya sebuah dongeng demi menutupi fakta yang mengerikan? Andra berada di dalam rumah Pak Gunawan selama hampir 1 jam. Ketika ia keluar, wajahnya tampak lebih tenang, tapi tetap terlihat muram. Begitu mobil Andra meluncur pergi, Arini tidak mengikutinya lagi. Ia punya tujuan lain. Ia harus menemui ayahnya. Arini memutar balik mobilnya menuju rumah orang tuanya. Di sepanjang jalan, kemarahannya mulai mengalahkan kesedihannya. Ia merasa seperti orang bodoh yang dikasihani, seorang wanita dewasa yang dianggap terlalu lemah untuk menerima kebenaran. Jika benar Andra yang menabrak Dava, dan ayahnya membantu menutupi hal itu, maka Arini telah hidup dalam sebuah sandiwara yang sangat rapi selama setahun terakhir. Setibanya di rumah orang tuanya, Arini melihat mobil ayahnya ada di garasi. Ia turun dari mobil dengan langkah mantap. Ia tidak akan menangis lagi. Ia butuh jawaban, dan ia akan mendapatkannya malam ini. Entah itu akan menghancurkan hatinya berkeping-keping atau tidak. Ia melangkah masuk tanpa mengetuk pintu, langsung menuju ruang kerja ayahnya. Di sana, ayahnya sedang duduk membaca koran dengan kacamata bertengger di hidungnya. Arini, tumben sekali kamu kesini malam-malam, nak? Tanya ayahnya dengan nada tenang yang selama ini selalu menjadi sandaran Arini. Arini berdiri di depan meja ayahnya, menatap pria itu dengan pandangan yang tajam dan menuntut. Pak, katakan padaku dengan jujur. Siapa sebenarnya yang membunuh Dava malam itu? Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruangan itu.
Koran di tangan ayahnya perlahan turun, dan untuk pertama kalinya, Arini melihat kilatan ketakutan di mata pria yang selalu ia anggap pahlawan itu. Ruang kerja ayahnya yang biasanya terasa hangat dan penuh aroma kayu jati, mendadak terasa sedingin es. Pertanyaan Arini menggantung di udara, tajam dan mematikan. Pak Hendra, ayahnya, terdiam cukup lama. Beliau meletakkan kacamatanya ke atas meja dengan gerakan yang sangat lambat, seolah mencoba mengulur waktu untuk menyusun kata-kata. Rin, kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Bukankah semuanya sudah jelas? Itu kecelakaan tabrak lari. Suara ayahnya terdengar tenang, namun Arini bisa menangkap getaran tipis di sana. Getaran yang hanya muncul jika seseorang sedang menyembunyikan kebenaran besar. Jangan berbohong lagi padaku, Pak. Suara Arini naik 1 oktav. Aku baru saja dari makam. Aku melihat Andra di sana. Aku mendengar dia menangis dan meminta maaf pada Dava karena dia yang menyetir malam itu. Kenapa kalian membohongiku? Kenapa kalian membuatku seperti orang bodoh selama setahun ini? Pak Hendra menghela napas panjang. Wajahnya yang sudah berkerut tampak bertambah tua 10 tahun dalam sekejap. Beliau bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela yang mengharap ke taman belakang yang gelap. Kami melakukannya untukmu, Arini, bisik ayahnya tanpa menoleh. Malam itu, kamu sudah hampir gila. Kamu depresi berat karena kehilangan Dava. Jika kamu tahu bahwa suamimu sendiri yang menyebabkan kecelakaan itu, kami takut kamu akan melakukan hal-hal nekat. Kami hanya ingin menyelamatkan pernikahanmu. Kami ingin melindungimu dari rasa benci yang akan membunuhmu pelan-pelan. Arini tertawa getir. Tawa yang terdengar lebih seperti rintihan. Melindungiku? Dengan cara membiarkanku hidup bersama pria yang telah membunuh anakku? Dengan cara membiarkanku tidur seranjang dengan seorang pembohong? Itu kecelakaan, Nak. Andra tidak sengaja. Potong Pak Hendra sambil berbalik. Dia baru pulang dari proyek di luar kota. Dia sangat lelah dan mengantuk. Dava tiba-tiba lari ke jalan mengejar bolanya. Andra tidak sempat mengerem. Dia hancur. Arini. Dia ingin menyerahkan diri malam itu juga. Tapi Papa yang melarangnya. Papa yang mengatur agar mobilnya diperbaiki secara rahasia melalui bantuan Pak Gunawan. Arini melangkah mundur. Merasa mual. Kepalanya berdenyut kencang. Jadi, benar, Pak Gunawan, asisten terpercaya ayahnya, adalah orang yang membereskan jejak darah di mobil Andra. Semuanya terencana dengan sangat rapi. Sebuah konspirasi kasih sayang yang justru terasa lebih kejam daripada kejahatan itu sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arini berbalik dan berlari keluar. Ia mengabaikan teriakan ayahnya yang memanggil namanya. Ia masuk ke dalam mobil, menginjak gas sedalam mungkin, menuju ke rumahnya. Amarahnya kini telah berubah menjadi api yang membara. Ia butuh bukti fisik. Ia butuh melihat sisa-sisa pengkhianatan itu dengan matanya sendiri. Sesampainya di rumah, hari sudah gelap total. Mobil Andra sudah terparkir di garasi. Arini masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, mencoba tidak menimbulkan suara. Ia melihat lampu ruang tengah menyala remang-remang. Andra duduk di sofa, menatap dinding kosong dengan botol air mineral di tangannya. Wajahnya masih terlihat sembab. Arini tidak menyapanya. Ia langsung menuju kamar mereka, mengambil kunci cadangan mobil Andra yang selalu tersimpan di laci nakas. Dengan langkah pelan, ia kembali ke garasi. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia membuka pintu SUV hitam itu. Bau parfum Andra yang maskulin menyeruak. Namun bagi Arini, bau itu kini terasa menyesakan. Ia mulai menggeledah. Laci dashboard, saku di balik kursi, hingga ruang di bawah karpet. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tertinggal. Di bawah jok pengemudi, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan kecil. Sebuah mainan. Arini menariknya keluar. Itu adalah mobil-mobilan kecil milik Dava, jenis Hot Wheels langka yang sangat disayangi putranya. Mainan itu penyok di satu sisi, dan di sudutnya ada noda kecoklatan yang sudah mengering. Dar, Arini jatuh terduduk di lantai garasi yang dingin.
Mainan ini pasti ada di kantong baju Dava saat kejadian itu. Atau mungkin terlempar masuk ke celah mobil saat benturan terjadi. Andra pasti menemukannya dan menyimpannya. Entah sebagai bentuk penebusan dosa atau pengingat akan kesalahannya. Tiba-tiba, lampu garasi menyala terang. "Arini, apa yang kamu lakukan di sini?" Arini mendongak. Andra berdiri di ambang pintu penghubung rumah dan garasi. Pria itu tampak terkejut melihat istrinya duduk di lantai sambil memegang mainan Dava. Matanya beralih ke pintu mobil yang terbuka lebar. Arini berdiri perlahan. Matanya merah karena tangis dan amarah. Ia mengangkat mainan penyok itu tinggi-tinggi ke arah suaminya. "Aku dari makam, Andra." Suara Arini terdengar rendah namun tajam seperti silet. "Aku mendengar semuanya. Aku mendengar tangisanmu. Aku mendengar permintaan maafmu pada Dava tentang malam itu." Wajah Andra mendadak pucat pasi. Ia seolah kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak. Ia bersandar pada bingkai pintu. Napasnya mulai memburu. "Rin, aku." "Jangan sebut namaku," teriak Arini. "Kenapa, Andra? Kenapa kamu membiarkanku menangis setiap malam mencari penabrak lari itu? Sementara penabraknya sedang tidur di sampingku? Kenapa kamu membiarkanku membenci orang asing yang tidak ada? Sementara aku seharusnya membencimu." Tangis Arini pecah lagi, tapi kali ini bukan tangis duka, melainkan tangis kemarahan yang meluap-luap. Ia melemparkan mainan kecil itu ke dada Andra. "Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu ingin menjagaku. Tapi kamu membangun pernikahan ini di atas mayat anakmu sendiri dan tumpukan kebohongan." Andra jatuh berlutut di depan Arini. Ia mencoba meraih kaki istrinya, namun Arini menghindar dengan jijik. "Maafkan aku, Arini. Aku ketakutan. Aku sangat takut kehilanganmu. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Dia adalah duniaku juga." Isak Andra. Suara tangisnya kini terdengar di seluruh penjuru garasi, memecah kesunyian malam yang mencekam. Arini menatap suaminya yang bersimpuh di depannya. Pria yang dulu ia anggap sebagai pelindung, kini tak lebih dari seorang pengecut yang hancur. Namun, di tengah kemarahannya, Arini menyadari satu hal, pengakuan ini hanyalah awal. Ada lubang besar yang kini menganga di antara mereka, dan ia tidak tahu apakah lubang itu bisa ditutup, atau justru akan menelan mereka berdua selamanya. Suasana garasi yang terang benderang itu terasa lebih menyesakkan daripada kegelapan di pemakaman tadi. Andra masih bersimpuh di lantai beton yang dingin. Bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang selama setahun ini ia pendam di balik topeng kaku seorang pria gila kerja. Arini berdiri tegak di hadapannya, namun tubuhnya terasa kosong, seolah jiwanya telah terbang meninggalkan raga yang kini hanya dipenuhi rasa benci. "Katakan semuanya, Andra," desis Arini. Suaranya dingin, tanpa emosi. "Jangan ada satu kata pun yang terlewat. Jika kamu masih memiliki setitik rasa hormat pada Dava, katakan kebenarannya sekarang." Andra mendongak. Wajahnya yang tampan kini tampak hancur dan berantakan. Ia menghapus air mata dengan lengan kemejanya, lalu menarik napas panjang yang terdengar menyakitkan. "Malam itu," Andra memulai dengan suara parau. "Aku tidak benar-benar baru pulang dari proyek luar kota, Rin. Aku membohongimu soal jadwal kepulanganku karena aku ingin memberikan kejutan. Aku membeli robot yang sangat diinginkan Dava. Aku ingin melihat wajah bahagianya saat aku sampai di rumah lebih awal." Arini mengepalkan tangannya. Sebuah kejutan yang berakhir menjadi tragedi. "Aku menyetir dengan terburu-buru. Aku kurang tidur karena mengejar target agar bisa pulang cepat. Tapi..." Andra terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke arah mainan Hot Wheels yang tadi dilemparkan Arini. "Bukan hanya kantuk yang membuatku lengah, Rin. Saat aku berbelok ke jalan depan rumah kita, ponselku berbunyi berkali-kali. Ada pesan-pesan yang masuk, pesan yang membuatku sangat marah dan kehilangan fokus." "Pesan dari siapa?" tanya Arini tajam. "Dari ibumu," jawab Andra pelan. Arini tersentak. "Ibu? Apa hubungannya dengan ibu?" "Malam itu, ibumu mengirimkan foto-foto lamamu dengan mantan kekasihmu. Beliau mengancamku, Rin.
Beliau bilang bahwa kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku, bahwa kamu masih sering menangis diam-diam merindukan masa lalumu. Beliau tidak pernah menyetujui pernikahan kita karena latar belakang keluargaku yang sederhana. Beliau ingin aku merasa tidak pantas untukmu agar aku meninggalkanmu. Arini tertegun. Ibunya memang dikenal sebagai wanita yang keras dan manipulatif. Tapi ia tidak menyangka ibunya akan bertindak sejauh itu di saat ia dan Andra sudah memiliki anak. Aku terpancing. Rin. Aku membaca pesan-pesan itu sambil menyetir dengan kecepatan tinggi. Air mataku mengaburkan pandangan, dan amarah membuat kakiku menginjak gas lebih dalam. Tiba-tiba, aku melihat bayangan kecil berlari mengejar bola ke tengah jalan. Aku mencoba membanting setir, tapi sudah terlambat. Bunyi benturan itu. Aku masih mendengarnya setiap kali aku menutup mata. Andra mulai terisak lagi. Aku keluar dari mobil dengan gemetar. Saat kulihat itu Dava, duniaku runtuh seketika. Aku menggendongnya. Darahnya membasahi kemejaku. Di saat itulah, ayahmu muncul. Dia sepertinya baru pulang juga atau mungkin dia sudah melihat segalanya dari kejauhan. Arini mengingat kembali malam itu. Ayahnya memang yang pertama kali mengabari bahwa Dava kecelakaan. Tapi ayahnya bilang dia menemukan Dava sudah tergeletak di jalan sendirian. Ayahmu mengambil alih situasi. Dia melihat ponselku yang masih menyala dengan pesan-pesan dari ibumu. Dia tahu jika masalah ini sampai ke polisi, bukan hanya aku yang hancur, tapi ibumu juga bisa terseret karena memicu kondisi mentalku. Ayahmu bilang, Andra, jika Arini tahu kamu yang melakukannya, dia akan mati karena sedih dan benci. Biarkan ini jadi rahasia kita. Aku akan mengurus polisi. Kamu bawa Dava ke rumah sakit sekarang. Katakan kamu menemukannya di jalan. Arini merasa mual yang hebat di ulu hatinya. Jadi, ini bukan hanya tentang kecelakaan. Ini adalah jaring laba-laba yang ditenun oleh orang-orang terdekatnya. Ayahnya melindungi menantunya sekaligus menutupi kelakuan buruk istrinya sendiri. Semua itu dilakukan di atas darah Dava yang belum kering. Lalu kenapa kamu diam saja selama setahun ini? Suara Arini bergetar. Kenapa kamu membiarkanku seperti orang gila mencari keadilan yang tidak akan pernah ada? Karena aku pengecut, teriak Andra. Aku takut jika aku jujur. Kamu akan pergi. Dan jika kamu pergi, aku tidak punya alasan lagi untuk hidup. Aku bekerja sampai mati hanya untuk melupakan wajah Dava yang tersenyum padaku di pagi sebelum kejadian itu. Aku tidak berani ke makam karena aku merasa tanah itu akan menelanku hidup-hidup sebagai pembalasan. Arini menatap suaminya dengan rasa kasihan yang bercampur dengan rasa muak. Pria ini telah merusak segalanya. Kejujurannya datang terlambat 1 tahun. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Andra? Arini berbisik sambil mendekat ke arah suaminya. Bukan fakta bahwa itu kecelakaan. Tapi fakta bahwa kamu lebih mencintai ketakutanmu sendiri daripada menghormati nyawa anakmu. Kamu membiarkan Dava meninggal tanpa keadilan. Hanya agar kamu bisa terus memiliki aku dalam sebuah sandiwara. Arini mengambil kunci mobilnya sendiri dari saku. Ia tidak bisa berada di rumah ini 1 detik pun lagi. Arini, mau kemana? Tolong. Jangan pergi. Andra mencoba menahan pintu garasi. Namun Arini mendorongnya dengan sisa tenaganya. Aku akan pergi ke rumah ibu. Aku ingin mendengar langsung dari mulut wanita itu kenapa dia sangat membenci kebahagiaanku sampai-sampai dia menjadi pemicu kematian cucunya sendiri. Rin, ini sudah malam. Jangan nekat. Jangan berani-berani mengaturku lagi. Ancam Arini dengan mata yang menyala. Mulai detik ini, kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanyalah orang asing yang kebetulan menghuni ingatan terburuk dalam hidupku. Arini masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan memundurkan mobil dengan kasar. Lampu belakang mobilnya yang berwarna merah darah menyinari wajah Andra yang hancur untuk terakhir kalinya sebelum ia melesat pergi membelah kegelapan malam. Di dalam mobil, Arini menangis dengan raungan yang memecah kesunyian kabin. Ia baru saja menyadari bahwa musuh yang selama ini ia cari tidak bersembunyi di gang gelap atau di jalanan raya sebagai penabrak lari. Musuh-musuh itu adalah orang-orang yang ia ciumi tangannya, yang ia peluk setiap hari,
dan yang ia panggil dengan sebutan keluarga. Lampu jalanan kota yang remang-remang tampak seperti garis-garis cahaya yang kabur di mata Arini yang berair. Ia memacu mobilnya menuju kediaman orang tuanya dengan amarah yang mendidih. Pikirannya terus berputar pada pengakuan Andra. Ibunya, wanita yang seharusnya menjadi pelindung paling kokoh bagi keluarga, justru menjadi pemicu badai yang menghancurkan segalanya. Sesampainya di rumah besar itu, Arini tidak lagi peduli pada sopan santun. Ia menggedor pintu depan dengan keras. Ketika asisten rumah tangga membukakan pintu dengan wajah bingung, Arini langsung melesat masuk menuju kamar utama di lantai 2. Ia menemukan ibunya, Bu Sarah, sedang duduk di depan meja rias, perlahan membersihkan sisa riasan di wajahnya. Wanita itu tampak tenang, elegan, dan sangat terkendali. Pemandangan yang seketika membuat Arini ingin berteriak. "Arini, ada apa ini? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu?" Tanya Bu Sarah tanpa menoleh. Suaranya tetap anggun dan dingin. "Hentikan sandiwara ini, Bu," desis Arini, berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Andra sudah menceritakan semuanya. Tentang pesan-pesan itu. Tentang foto-foto masa laluku yang ibu kirimkan tepat di malam kecelakaan Dava. Kenapa ibu melakukan itu? Kenapa ibu begitu membenci Andra sampai tega menghancurkan fokusnya saat menyetir? Tangan Bu Sarah yang sedang memegang kapas pembersih terhenti sejenak. Ia terdiam, lalu perlahan berbalik menatap putrinya. Tidak ada raut penyesalan di wajahnya. Yang ada hanyalah tatapan tajam yang penuh penilaian. "Ibu hanya ingin kamu sadar, Arini, Andra itu bukan levelmu. Dia pria dari kalangan biasa yang hanya akan menjadi beban dalam hidupmu. Ibu ingin memicu sedikit percikan agar kamu melihat betapa lemahnya dia. Ibu tidak pernah menyangka dia begitu bodoh hingga tidak bisa mengendalikan emosinya saat menyetir." Jawab Bu Sarah dengan nada datar, seolah sedang membicarakan kesalahan kecil dalam jamuan makan malam. "Ibu menyebutnya percikan?" Suara Arini melengking, pecah oleh tangis. "Percikan itu membunuh Dava. Cucumu sendiri meninggal karena keegoisanmu, Bu. Itu kecelakaan. Arini." Andra yang memegang kemudi, bukan ibu. Bu Sarah berdiri, suaranya mulai meninggi. "Papa yang memutuskan untuk menutupi semuanya. Tanya papamu kenapa dia begitu takut reputasi keluarga ini tercoreng hanya karena menantunya seorang pembunuh." Tepat saat itu, Pak Hendra masuk ke dalam kamar. Wajahnya pucat melihat istri dan anaknya sedang bertikai hebat. "Cukup," teriak Pak Hendra. "Arini, pulanglah. Kita bicarakan ini besok pagi saat kepala semua orang sudah dingin." "Tidak ada hari besok, Pak." Arini menunjuk ayahnya dengan jari yang gemetar. "Kalian berdua sama saja. Yang satu menyulut api, yang satu menyembunyikan bangkainya. Kalian membuatku hidup dalam kebohongan selama setahun. Dan sekarang aku tahu, Dava meninggal bukan karena orang asing, tapi karena kebencian ibu dan ketakutan papa." Arini berbalik, hendak pergi dari rumah yang kini terasa seperti penjara itu. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah map coklat tua tergeletak di atas meja kerja ayahnya yang terbuka sedikit. Di sana terlihat kop surat dari rumah sakit tempat Dava dinyatakan meninggal setahun lalu. Ada tulisan tangan yang dilingkari dengan tinta merah. "Postmortem Review, Konfidensial." Rasa ingin tahu yang menyakitkan mendorong Arini menyambar map itu sebelum ayahnya sempat mencegah. "Arini, kembalikan. Itu dokumen lama," seru Pak Hendra dengan nada panik yang tidak wajar. Arini tidak mendengarkan. Ia membuka map itu dengan cepat. Matanya menyapu baris demi baris istilah medis yang rumit. Ia bukan orang medis, tapi satu kalimat di bagian kesimpulan membuatnya membeku di tempat. Penyebab utama kematian bukan hanya karena benturan benda tumpul, trauma kecelakaan, melainkan adanya kegagalan pernapasan akut yang terjadi akibat keterlambatan penanganan medis selama lebih dari 45 menit setelah insiden. Arini menatap ayahnya dengan pandangan kosong. "Keterlambatan penanganan? Apa maksudnya ini, Pak?" Andra bilang dia langsung membawa Dava ke rumah sakit. "Jarak rumah kita ke rumah sakit hanya 10 menit." Pak Hendra tertunduk. Tangannya gemetar hebat. Ia terduduk di kursi,
tidak sanggup lagi menatap mata putrinya. Malam itu, Pak Hendra memulai dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Saat Papa sampai di lokasi kejadian, Dava masih bernapas. Rin. Dia masih memanggil namamu pelan sekali. Tapi Papa melihat Andra sedang histeris. Papa tahu kalau kita langsung ke rumah sakit terdekat, polisi akan langsung mencatat laporan kecelakaan. Papa butuh waktu untuk berpikir, untuk menelepon Pak Gunawan agar mengatur skenario tabrak lari. Arini merasa dunianya benar-benar runtuh sekarang. Ia mencengkeram map itu hingga kertasnya robek. Jadi, Papa membiarkan Dava menunggu di dalam mobil? Papa menunda membawanya ke rumah sakit hanya demi mengatur skenario bohong itu. Bisik Arini dengan suara yang bergetar karena ngeri. Papa hanya ingin memastikan tidak ada bukti yang mengarah ke Andra. Rin. Papa pikir luka Dava tidak separah itu. Papa pikir dia bisa bertahan 15 atau 20 menit lagi sementara Papa menelepon orang-orang kita. Papa membunuhnya, kata Arini pelan. Namun setiap kata itu jatuh seperti batu besar ke lantai. Andra yang menabraknya. Tapi Papa yang membiarkannya mati di kursi belakang mobil hanya karena Papa lebih takut pada polisi daripada kehilangan cucu sendiri. Bu Sarah di sudut ruangan tampak terguncang. Sepertinya ia pun baru mengetahui detail keji ini. Arini merasakan mual yang luar biasa. Ia tidak sanggup lagi bernapas di ruangan itu. Ia memegang map itu erat-erat. Seolah itu adalah satu-satunya bukti kebenaran yang tersisa di dunia yang penuh kepalsuan ini. Tanpa sepatah kata pun, Arini berjalan keluar. Kali ini ia tidak berlari. Langkahnya pelan, berat, dan penuh dengan kepastian yang mengerikan. Ia masuk ke mobilnya, mengunci pintu, dan duduk di kegelapan garasi orang tuanya selama beberapa menit. Ia menyadari sesuatu yang sangat pahit. Selama ini ia menyalahkan takdir atas kematian putranya. Namun kenyataannya, Dava adalah korban dari sebuah keluarga yang lebih mencintai citra, harta, dan ego daripada nyawa seorang anak kecil yang tak berdosa. Arini menyalakan mesin mobilnya. Ia tahu kemana ia harus pergi sekarang. Bukan ke rumah. Bukan ke makam. Ia akan pergi ke kantor polisi. Jika tidak ada seorang pun di keluarga ini yang memiliki keberanian untuk jujur, maka dialah yang akan menghancurkan sandiwara ini, meskipun itu berarti ia harus kehilangan segalanya. Hujan yang tadinya hanya gerimis kini tumpah dari langit dengan amarah yang sama besarnya dengan apa yang dirasakan Arini. Jalanan menuju rumahnya tampak seperti aliran sungai yang kelam. Di dalam mobil, Arini menggenggam kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Map coklat berisi dokumen medis itu tergeletak di kursi penumpang. Saksi bisu atas kekejaman yang dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Pikirannya terus terngiang pada pengakuan ayahnya. Papa pikir dia bisa bertahan 15 atau 20 menit lagi. Kalimat itu terus berputar, menyiksa batin Arini. Ia membayangkan Dava, putra kecilnya yang malang, berjuang menghirup udara di kursi belakang mobil yang dingin, sementara ayahnya dan suaminya sibuk berdiskusi di luar tentang bagaimana cara menipu dunia. Sesampainya di rumah, Arini melihat gerbang terbuka lebar. Mobil Andra masih ada di sana, namun dalam keadaan pintu bagasi terbuka. Arini mengerem mendadak dan keluar dari mobil tanpa mempedulikan hujan yang langsung membasahi tubuhnya. Ia melihat Andra sedang tergesa-gesa memasukkan sebuah koper besar ke dalam bagasi. Pria itu tampak kalut, gerakannya tidak beraturan, dan wajahnya basah kuyup. Mau lari kemana kamu, Andra? Suara Arini menggelegar di antara deru hujan dan petir. Andra tersentak. Ia menjatuhkan tas kecil yang sedang dipegangnya ke tanah yang becek. Ia menatap Arini dengan tatapan penuh ketakutan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Rin, aku harus pergi sebentar. Aku tidak sanggup di sini. Aku akan menyerahkan diri, tapi aku butuh waktu untuk berpikir, kata Andra terbata-bata. Menyerahkan diri? Setelah setahun? Atau kamu hanya ingin melarikan diri dari kenyataan bahwa kamu membiarkan anakmu mati demi menyelamatkan lehermu sendiri? Arini melangkah mendekat, mengabaikan air hujan yang masuk ke matanya. Aku tidak tahu kalau Papa MU menunda membawanya ke rumah sakit. Arini, aku saat itu sedang histeris. Aku tidak bisa berpikir jernih. Teriak Andra membela diri.
Arini tertawa getir di bawah siraman hujan. Kamu tetap diam, Andra. Kamu melihat Dava di kursi belakang. Kamu melihat dia masih bergerak. Tapi kamu membiarkan mertuamu melakukan panggilan telepon demi panggilan telepon hanya untuk mencari bengkel rahasia dan skenario polisi. Kalian berdua adalah pembunuh. Arini melemparkan map coklat itu ke arah Andra. Map itu jatuh di genangan air, terbuka, dan lembaran-lembaran kertas di dalamnya mulai basah dan kotor. Baca itu. Dava bisa selamat jika kalian tidak egois. Dia bisa saja masih ada di sini, bermain di kamar itu, jika kalian punya sedikit saja rasa kemanusiaan. Andra memungut kertas yang basah itu. Matanya menyapu tulisan yang kini mulai luntur oleh air hujan. Tubuhnya perlahan merosot. Ia berlutut di samping mobilnya, membiarkan koper-kopernya tergeletak begitu saja. Suara isak tangisnya kembali pecah, bersaing dengan suara guntur. Aku tidak tahu luka dalamnya separah itu. Papa Emu bilang dia hanya pingsan karena syok. Andra meratap, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan yang berlumpur. Berhenti menyalahkan orang lain, bentak Arini. Kamu adalah ayahnya. Seharusnya kamu yang melindunginya. Seharusnya kamu yang berteriak pada papa untuk berhenti bicara dan segera menginjak gas ke rumah sakit. Tapi kamu lebih takut kehilangan posisimu sebagai menantu keluarga terhormat, bukan? Andra menggeleng kuat-kuat. Tidak, Rin. Aku hanya ingin bersamamu. Aku takut kalau aku di penjara. Aku akan kehilangan kamu selamanya. Dan sekarang, kamu justru kehilangan segalanya, bisik Arini. Suaranya kini terdengar tenang, namun ketenangan itu jauh lebih mengerikan daripada teriakannya tadi. Kamu kehilangan Dava, kamu kehilangan rasa hormatku, dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Andra mencoba meraih kaki Arini, persis seperti yang dilakukannya di garasi tadi, tapi Arini mundur dengan langkah mantap. Jangan sentuh aku dengan tangan yang membiarkan putraku kedinginan sampai mati, desis Arini. Rin, tolong kita bisa perbaiki ini. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan lakukan apapun, pinta Andra dengan suara yang nyaris hilang. Mulai dari awal. Arini menengadah ke langit, membiarkan air hujan membasuh wajahnya. Bagaimana caranya memulai dari awal jika pondasi rumah ini dibangun di atas kebohongan dan nyawa anakku sendiri? Tidak ada hari esok untuk kita, Andra. Yang ada hanya pertanggungjawaban. Arini berbalik menuju mobilnya. Mau kemana kamu, Arini? Teriak Andra panik. Ke kantor polisi. Aku akan membawa dokumen ini. Aku akan menceritakan semuanya. Tentang ibu yang memicu kecelakaan. Tentang kamu yang menabraknya, dan tentang papa yang menunda pertolongan medis. Jawab Arini tanpa menoleh. Kamu akan menghancurkan keluargamu sendiri. Papa bisa dipenjara, ibu bisa terseret, dan aku akan habis. Andra berlari mengejar Arini, mencoba menahan pintu mobilnya. Arini menatap Andra dari balik kaca mobil yang basah. Matanya tajam, penuh tekad yang tidak bisa diganggu-gugat. Keluarga ini sudah hancur sejak malam itu. Andra, aku hanya sedang mengumpulkan puing-puingnya agar Dava bisa beristirahat dengan tenang. Lepaskan tanganmu, atau aku akan menabrakmu juga. Melihat kilatan di mata Arini, Andra perlahan melepaskan tangannya dari pintu mobil. Ia berdiri mematung di tengah hujan deras, menyaksikan lampu belakang mobil Arini perlahan menghilang di tikungan jalan. Andra jatuh terduduk di atas aspal yang basah. Di sekelilingnya, koper-koper yang berisi pakaian dan rencana pelariannya kini hanya menjadi tumpukan benda tak berguna. Ia menyadari bahwa pelarian sejauh apapun tidak akan pernah bisa membawanya lari dari bayang-bayang seorang anak kecil yang memanggil namanya di kursi belakang sebuah mobil SUV hitam setahun yang lalu. Sementara itu, Arini memacu mobilnya dengan kecepatan stabil. Di dadanya, rasa sesak itu perlahan berganti dengan tekad yang dingin. Ia tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mungkin akan sendirian, tanpa orang tua, tanpa suami. Namun bagi Arini, kebenaran adalah satu-satunya rumah yang tersisa baginya. Hujan belum juga reda saat Arini sampai di depan gedung kantor polisi yang tampak kaku dan dingin di bawah temaram lampu jalan.
Ia mencengkeram map coklat yang sudah basah itu erat-erat, seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Namun, baru saja ia hendak membuka pintu mobil, sebuah sedan mewah berwarna perak berhenti tepat di sampingnya, menghalangi gerakannya. Seorang pria dengan setelan safari rapi keluar dengan payung besar di tangannya. Arini mengernyitkan dahi. Itu adalah Pak Gunawan, orang kepercayaan ayahnya yang ia lihat bersama Andra tadi sore. Pak Gunawan mengetuk kaca jendela mobil Arini dengan gerakan yang sopan namun terasa menekan. Arini menurunkan sedikit kaca mobilnya. "Apalagi, Pak Gan?" "Non Arini, Bapak meminta Anda untuk tidak masuk ke dalam," ujar Pak Gunawan dengan suara rendah yang berat. "Beliau menunggu Anda di kafe seberang jalan. Beliau ingin kita bicara sebagai keluarga sebelum semuanya menjadi tidak terkendali." "Keluarga?" Arini tertawa sumbang. Suaranya terdengar parau. "Keluarga saya sudah mati di kursi belakang mobil SUV hitam setahun yang lalu, Pak Gan. Beritahu Papa, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Arini mencoba membuka pintu, namun Pak Gunawan menahan pintu itu dengan badannya. "Non, tolong pikirkan konsekuensinya. Jika Anda masuk ke sana, bukan hanya Mas Andra yang akan hancur. Nama besar Bapak, karir politiknya yang sedang berada di puncak, semuanya akan runtuh. Apa itu yang Anda inginkan? Melihat orang tua Anda sendiri masuk penjara di masa senjanya. Jika itu adalah harga untuk sebuah keadilan bagi Dava, maka ya, saya bersedia melihatnya," jawab Arini tegas. "Bapak sudah menyiapkan segalanya, Non," lanjut Pak Gunawan. Kini nadanya berubah menjadi lebih dingin. "Beliau bisa menjamin masa depan Anda. Sebuah rumah di luar negeri, tabungan yang tidak akan habis 7 turunan, apapun. Beliau hanya minta Anda membakar dokumen itu dan kembali ke rumah. Kita anggap malam ini tidak pernah terjadi." Arini menatap pria di hadapannya dengan tatapan muak. Ternyata benar, bagi ayahnya, segala sesuatu bisa dibeli, bahkan nyawa cucunya sendiri. "Sampaikan pada Papa, harga diri saya dan nyawa Dava tidak dijual." Dengan sentakan kuat, Arini mendorong pintu mobilnya hingga Pak Gunawan terhuyung mundur. Ia melesat keluar, menembus hujan, menuju pintu utama kantor polisi. Ia tidak menoleh lagi ketika Pak Gunawan berteriak memanggil namanya. Di dalam kantor polisi yang berbau kopi instan dan rokok, Arini diterima oleh seorang petugas jaga. Ia segera diarahkan ke ruang penyidik setelah menyatakan bahwa ia memiliki bukti baru terkait kasus tabrak lari setahun lalu. Seorang polisi Parubaya bernama AKP Sudirman menemui Arini. "Jadi, Anda mengaku bahwa suami Anda adalah pelaku sebenarnya?" tanya AKP Sudirman sambil mengamati dokumen yang disodorkan Arini. Arini menceritakan semuanya. Dari pengakuan Andra di makam, pengakuan ibunya tentang pesan provokatif, hingga dokumen medis yang disembunyikan ayahnya. Suaranya bergetar, namun ia tidak berhenti. Ia merasa seperti sedang mengeluarkan duri besar yang selama ini bersarang di kerongkongannya. Namun, di tengah kesaksiannya, pintu ruang penyidik terbuka. Seorang pria berpakaian preman masuk dan berbisik ke telinga AKP Sudirman. Raut wajah polisi itu berubah. Ia berdeham, lalu menutup map coklat milik Arini. "Ibu Arini, saya mengerti kondisi psikologis Anda yang sedang berduka," ujar AKP Sudirman. Namun nadanya kini terasa berbeda, lebih formal dan menjaga jarak. "Namun, bukti yang Anda bawa ini, dokumen medis ini adalah salinan yang tidak dilegalisir. Dan pengakuan lisan yang Anda dengar bisa saja salah tafsir karena Anda sedang dalam keadaan emosional." Arini terbelalak. "Salah tafsir? Saya mendengar suami saya menangis dan mengaku. Saya melihat ayah saya ketakutan. Apa maksud Anda?" "Maksud saya, kami butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar perasaan seorang istri yang sedang kalut. Apalagi ini melibatkan tokoh masyarakat seperti Pak Hendra. Kami tidak bisa sembarangan memproses laporan tanpa bukti forensik yang segar," jawab polisi itu dengan tenang. Arini menyadari sesuatu yang mengerikan. Jangkauan tangan ayahnya telah sampai ke sini bahkan sebelum ia sempat duduk di kursi pemeriksaan. Pak Gunawan mungkin tidak hanya mengejarnya, tapi juga sudah melakukan panggilan telepon ke atasan di kantor ini. Jadi,
Hukum juga bisa dibeli di sini, desis Arini. Jangan bicara sembarangan. Ibu, kami hanya mengikuti prosedur. Jawab AKP Sudirman dingin. Saran saya, ibu pulanglah. Istirahat. Jika ibu terus memaksa tanpa bukti baru yang autentik, ibu justru bisa terkena pasal pencemaran nama baik. Arini bangkit dari kursinya dengan tubuh yang gemetar karena marah. Ia menyambar kembali dokumennya. Di saat itulah, ia teringat sesuatu. Sesuatu yang tadi sempat ia ambil dari bawah jok mobil Andra. Mainan Hot Wheels milik Daffa. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan mobil-mobilan penyok yang masih bernoda darah kering itu. Ia meletakkannya di atas meja polisi tersebut dengan denting yang keras. Ini ada darah putra saya di sini. Suara Arini terdengar rendah dan bergetar. Darah yang seharusnya ada di laboratorium rumah sakit, bukan di bawah kursi mobil suami saya selama setahun. Jika Anda menolak memproses ini, saya akan membawa mainan ini dan dokumen ini ke media massa. Saya akan menceritakan bagaimana seorang kakek membiarkan cucunya mati demi sebuah jabatan. AKP Sudirman menatap mainan kecil itu. Ada keraguan di matanya. Ancaman Arini tentang media massa bukanlah gertakan kosong, dan ia tahu itu. Tunggu sebentar, Ibu Arini, ujar sang polisi. Kali ini suaranya sedikit melunak. Biarkan kami mengamankan benda ini sebagai barang bukti awal. Saya akan buatkan berita acaranya. Tapi saya mohon, jangan lakukan tindakan gegabah ke media sebelum kami melakukan penyelidikan internal. Arini memberikan mainan itu, namun ia tetap menyimpan dokumen medisnya. Ia tahu ia tidak bisa mempercayai siapapun di gedung ini sepenuhnya. Saat ia berjalan keluar dari kantor polisi, hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis. Ia melihat mobil Pak Gunawan masih terparkir di sana, namun pria itu tidak lagi mendekat. Arini masuk ke mobilnya, mengunci pintu, dan menyandarkan kepalanya di kemudi. Ia merasa sangat lelah. Benang merah pengkhianatan ini telah terurai, namun ujungnya ternyata sangat jauh dan menjerat banyak orang. Arini menyadari bahwa ia bukan hanya sedang melawan suaminya atau ibunya, tapi ia sedang melawan sebuah sistem yang dibangun oleh ayahnya selama puluhan tahun. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Jangan pulang ke rumah malam ini. Arini, Andra sedang tidak stabil. Dia membawa senjata milik papa dari gudang. Pergilah ke tempat yang aman. Pesan itu datang dari ibunya. Arini menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Apakah ini jebakan lain? Ataukah ini sisa-sisa terakhir dari nurani seorang ibu yang mencoba menyelamatkan anaknya dari badai yang ia sulut sendiri? Arini tidak tahu. Namun, ia menyalakan mesin mobilnya. Ia tidak akan lari. Ia akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, apapun risikonya. Pesan singkat dari ibunya membuat tangan Arini yang memegang kemudi semakin bergetar. Senjata milik papa. Arini tahu benar bahwa ayahnya menyimpan sebuah pistol laras pendek di brankas ruang kerjanya untuk alasan keamanan. Jika Andra benar-benar mengambilnya, maka suaminya itu sudah kehilangan sisa-sisa kewarasannya. Pria itu kini seperti binatang yang terdesak di sudut ruangan, berbahaya dan tak terprediksi. Arini tidak ingin pulang ke rumah yang penuh dengan kenangan palsu, dan ia juga tidak sudi kembali ke rumah orang tuanya yang penuh dengan duri. Di tengah kekacauan pikirannya, sebuah tempat terlintas di benaknya. Sebuah villa kecil di kaki gunung yang sudah lama tidak dikunjungi, tempat ia sering membawa Daffa menghabiskan akhir pekan untuk sekadar menghirup udara segar dan bermain layang-layang. Ia memacu mobilnya keluar dari batas kota, meninggalkan gedung-gedung tinggi yang seolah menertawakan kemalangannya. Perjalanan selama 2 jam itu terasa sangat sunyi. Arini mematikan radio, membiarkan hanya suara ban yang bergesekan dengan aspal basah yang menemani langkahnya. Sesampainya di villa, suasana sangat gelap. Kabut turun menyelimuti halaman yang dipenuhi rumput liar yang mulai meninggi. Arini membuka pintu kayu yang berderit, menyalakan lampu ruang tengah yang remang-remang, dan segera mengunci pintu dari dalam. Ia terduduk di sofa usang yang berbau debu. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak mainan yang tertinggal. Arini mendekat dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan kertas gambar milik Daffa.
Satu gambar menarik perhatiannya. Sebuah gambar keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, berdiri di bawah matahari yang tersenyum. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di bagian belakang kertas itu, terdapat tulisan tangan Daffa yang masih berupa coretan besar-besar. Ayah sering menangis di mobil. Ayah bilang maaf. Daffa sayang ayah. Jantung Arini mencelos. Jadi, bahkan sebelum kecelakaan tragis itu terjadi, sudah ada beban yang dipikul Andra? Ataukah gambar ini dibuat beberapa hari setelah kejadian saat Daffa masih dalam kondisi kritis yang sempat Arini lupakan karena guncangan jiwanya? Arini mencoba mengingat kembali minggu-minggu pertama setelah kecelakaan. Ia ingat Daffa sempat sadar sebentar di ruang ICU sebelum akhirnya kondisinya menurun drastis. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari halaman depan. Lampu sorot mobil yang terang menembus kaca jendela villa, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di dinding. Arini berdiri, tubuhnya menegang. Ia mengintip dari balik tirai. Itu mobil SUV hitam milik Andra. Andra! Bisik Arini dengan nada ngeri. Pintu mobil terbuka, dan Andra keluar dengan langkah yang sempoyongan. Ia tidak memakai payung, membiarkan tubuhnya kembali basah kuyup. Di tangan kanannya, ia menggenggam sesuatu yang berwarna hitam legam. Pistol milik Pak Hendra. Arini, aku tahu kamu di dalam, teriak Andra, suaranya serak dan pecah. Buka pintunya, Rin. Kita harus bicara. Arini segera berlari ke arah dapur, mencari apa saja yang bisa dijadikan perlindungan. Ia mengambil sebilah pisau pemotong daging dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi di mana ia harus berhadapan dengan suaminya sendiri dalam kondisi seperti ini. Bra! Andra menendang pintu depan dengan keras. Namun kunci tambahan yang dipasang Arini masih bertahan. Pergi. Andra. Aku sudah lapor polisi. Mereka akan ke sini. Bohong Arini. Berharap gertakannya berhasil. Polisi tidak akan datang. Rin. Papa MU sudah menutup jalur itu. Andra tertawa histeris di balik pintu. Kamu tahu kenapa aku ke sini? Aku hanya ingin kita bersama lagi. Rin. Hanya kita bertiga aku, kamu, dan Daffa. Jika di dunia ini mereka tidak membiarkan kita tenang, maka kita cari tempat lain. Kamu gila, Andra. Buang senjata itu. Aku memang gila karena mencintaimu. Aku gila karena menuruti perintah ayahmu. Aku menghancurkan hidupku sendiri demi kamu. Suara benturan keras kembali terdengar. Kali ini, engsel pintu kayu itu mulai terlepas. Arini berlari ke lantai 2, masuk ke kamar Daffa, dan mengunci pintunya. Ia bersembunyi di balik lemari pakaian, memeluk lututnya erat-engah. Di dalam kamar yang gelap itu, Arini menemukan sebuah surat yang terselip di bawah bantal Daffa. Sebuah surat yang pernah ditulis Daffa untuk tugas sekolah bertema, Pahlawanku. Dengan bantuan cahaya ponsel yang redup, Arini membacanya. Pahlawanku adalah ayah. Ayah selalu bekerja keras agar aku bisa sekolah. Ayah bilang, kalau ayah lelah, ayah cuma perlu melihat fotoku agar kuat lagi. Aku ingin jadi seperti ayah yang selalu melindungi ibu. Air mata Arini tumpah membasahi kertas itu. Daffa begitu memuja ayahnya. Daffa mati tanpa pernah tahu bahwa ayahnya adalah orang yang merenggut nyawanya. Dan ayahnya jugalah yang membiarkannya meregang nyawa karena ketakutan. Bra! Pintu lantai bawah akhirnya jebol. Suara langkah kaki Andra yang berat terdengar menaiki tangga satu persatu. Setiap langkahnya terdengar seperti detak jantung kematian bagi Arini. Rin, kamu di mana? Jangan sembunyi dari aku. Suara Andra kini terdengar lembut. Namun kelembutan itu justru terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakannya tadi. Andra sampai di depan kamar Daffa. Ia mencoba memutar kenop pintu, namun terkunci. Ah, kamu di kamar Daffa? Bagus. Memang di sini tempatnya kita menyelesaikan semuanya. Bisik Andra di balik pintu. Arini menggenggam pisau dapur itu erat-erat. Ia bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, tepat saat Andra hendak mendobrak pintu kamar tersebut, suara sirene polisi yang asli, bukan gertakan,
terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian malam di kaki gunung itu. Ternyata, ibunya benar-benar bertindak. Bu Sarah, yang merasa bersalah karena telah memicu api kehancuran, telah mengirimkan bantuan tanpa sepengetahuan suaminya. Andra terdiam di depan pintu. Arini bisa mendengar napas suaminya yang memburu di balik kayu tipis itu. Polisi! Andra! Menyerahlah! Teriak Arini dari dalam. Hening sejenak. Lalu, Arini mendengar suara isak tangis yang dalam dari balik pintu. Maafkan aku, Arini. Maafkan aku, Daffa. Sebuah suara letusan senjata api terdengar menggelegar, diikuti oleh suara tubuh yang jatuh berdebam ke lantai kayu di depan pintu kamar. Arini terpaku. Pisau di tangannya jatuh ke lantai. Dunia seakan berhenti berputar. Dengan tangan yang sangat gemetar, ia membuka kunci pintu dan menariknya perlahan. Di sana, di atas lantai kayu yang kini bersimbah darah, Andra terkapar dengan mata yang menatap kosong ke langit-langit, menggenggam foto keluarga kecil mereka di tangan kirinya. Suara sirene polisi dan cahaya lampu biru merah yang berputar di halaman villa kini hanya terasa seperti latar belakang yang buram bagi Arini. Ia duduk di teras, dibalut selimut tebal yang diberikan oleh petugas medis. Sementara tim forensik sibuk keluar masuk kamar Daffa di lantai 2. Andra tidak mati. Peluru itu meleset dari jantungnya. Namun luka di bahunya cukup parah hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Arini tidak merasa lega. Namun ia juga tidak merasa sedih. Ia hanya merasa kosong. Di tangannya, ia masih menggenggam surat tugas sekolah Daffa yang tadi ia temukan di bawah bantal. Keesokan harinya, berita tentang insiden penembakan di villa pengusaha Hendra Wijaya meledak di media massa. Namun, narasinya telah berubah secara drastis. Di televisi, juru bicara ayahnya menyatakan bahwa Andra mengalami gangguan jiwa akibat depresi pasca kematian anaknya dan mencoba menyerang Arini, lalu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada penyebutan tentang kecelakaan setahun lalu, tidak ada penyebutan tentang keterlambatan medis, dan tentu saja, tidak ada penyebutan tentang keterlibatan Pak Hendra maupun Bu Sarah. Papa melakukannya lagi. Bisik Arini saat Pak Hendra menemuinya di sebuah kamar rumah sakit yang dijaga ketat. Ini demi kebaikan kita semua. Arini. Andra akan dirawat di fasilitas psikiatri setelah luka fisiknya sembuh. Dia akan dianggap tidak cakap secara hukum. Dengan begitu, rahasia itu akan tetap terkubur bersama dia. Ujar Pak Hendra sambil mencoba menyentuh bahu Arini. Arini menepis tangan ayahnya. Papa menjadikan dia kambing hitam untuk menutupi dosa papa sendiri. Papa tahu dia gila karena apa? Karena beban yang papa tumpukan di pundaknya. Dengar, Arini. Suara Pak Hendra merendah, penuh ancaman. Jika kebenaran itu keluar, ibu kamu bisa dipenjara karena provokasi. Papa akan kehilangan segalanya. Dan kamu akan menjadi janda dari seorang pembunuh yang dibenci seluruh negeri. Apakah itu yang kamu inginkan? Biarkan Andra menanggungnya. Dia toh sudah hancur. Arini menatap ayahnya dengan pandangan yang benar-benar asing. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia mencintai seorang monster yang mengenakan topeng pelindung. Beberapa hari kemudian, Arini mendapat kesempatan untuk melihat Andra di ruang perawatan isolasi sebelum ia dipindahkan ke RSJ. Andra tampak sangat berbeda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya terus menatap jendela tanpa berkedip. Saat melihat Arini masuk, setitik cahaya muncul di mata pria itu, namun segera padam. "Rin," bisiknya pelan. "Kenapa kamu kesini?" Arini duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia meletakkan surat, "Pahlawanku," milik Daffa di atas meja nakas. "Aku menemukan ini di bawah bantal Daffa di villa," kata Arini. Andra membaca surat itu dengan tangan gemetar. Saat membaca kalimat, "Aku ingin jadi seperti ayah yang selalu melindungi ibu," tangis Andra kembali pecah. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya yang bebas dari infus. "Dia mencintaimu, Andra. Sampai napas terakhirnya, dia menganggapmu pahlawan." Suara Arini bergetar. "Dan itu yang membuat apa yang kamu dan papa lakukan terasa 1000 kali lebih kejam." "Aku tahu." Isak Andra.
Setiap hari aku ingin bicara, Rin. Tapi Papa Emu selalu mengancam akan menjauhkan aku darimu. Dia bilang dia punya bukti bahwa aku sering mabuk-mabukan, yang sebenarnya hanya karangannya, agar aku kehilangan hak asuh atau bahkan dipenjara seumur hidup. Aku hanya ingin tetap berada di sampingmu, meski itu artinya aku harus hidup dalam neraka. Arini terdiam. Ia mulai melihat sisi lain dari tragedi ini. Andra memang bersalah karena ketidakjujurannya. Namun ia juga merupakan korban dari manipulasi sistematis ayahnya. Ayahnya telah mematahkan sayap Andra, membuatnya tergantung secara finansial dan hukum, lalu menekannya hingga ke titik gila. Papa berencana menjadikanmu satu-satunya yang gila dalam cerita ini, Andra, ujar Arini pelan. Dia ingin menutup kasus Dava dengan melabelimu sebagai penderita depresi yang berbahaya. Andra tertawa getir. Mungkin aku memang sudah gila, Rin. Orang waras mana yang bisa hidup setahun dengan bayangan darah anaknya di tangan sendiri? Arini meraih tangan Andra. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia tidak merasa jijik. Ia merasa kasihan. Kasihan pada suaminya yang pengecut. Dan kasihan pada dirinya sendiri yang begitu buta. Aku akan membantumu, bisik Arini. Membantuku? Bagaimana? Papa Emu punya segalanya. Polisi, media, pengacara terbaik. Dia tidak punya satu hal, potong Arini sambil menatap langsung ke mata Andra. Dia tidak punya bukti fisik yang asli. Tapi aku punya. Arini mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan rekaman suara yang ia ambil secara diam-diam saat ia melabrak ayahnya di rumah malam itu. Di rekaman itu, suara Pak Hendra terdengar jelas mengakui bahwa ia menunda pertolongan medis untuk Dava demi mengatur skenario. Aku akan merilis ini ke publik, Andra. Bukan melalui polisi lokal yang sudah dibayar Papa, tapi melalui jaringan jurnalis investigasi nasional yang tidak bisa ia sentuh. Kamu akan menghancurkan keluargamu sendiri, Rin. Kamu akan kehilangan segalanya. Andra mengulangi kata-kata yang sebelumnya pernah ia ucapkan. Aku sudah kehilangan Dava. Itu adalah segalanya bagiku. Jawab Arini dengan tekad yang membaja. Harta, nama besar, dan rumah mewah ini tidak ada artinya jika dibangun di atas nisan anakku yang tidak mendapatkan keadilan. Andra menatap istrinya dengan rasa kagum yang bercampur sedih. Ia menyadari bahwa wanita lembut yang ia nikahi dulu telah bertransformasi menjadi pejuang yang tak gentar. Jika kamu melakukan ini, aku akan mengakui semuanya di depan hakim, janji Andra. Aku akan menerima hukuman penjara karena kelalaianku menyetir. Aku tidak mau lagi hidup sebagai orang gila yang pura-pura sembuh. Aku ingin menebus dosaku pada Dava secara jujur. Arini mengangguk. Di ruangan yang dingin dan berbau obat itu, sebuah aliansi baru terbentuk. Bukan aliansi suami istri yang penuh cinta, melainkan aliansi dua jiwa yang terluka yang berusaha meruntuhkan menara kebohongan yang telah mengurung mereka. Saat Arini berjalan keluar dari rumah sakit, ia melihat ibunya, Bu Sarah, berdiri di dekat parkiran. Wajah ibunya tampak hancur. Wanita itu tampaknya baru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Suaminya yang korup, menantunya yang hancur, dan kini, anak perempuannya yang tidak lagi mau menoleh ke arahnya. Arini masuk ke mobilnya, memasang sabuk pengaman, dan menekan tombol upload pada draft surel yang sudah ia siapkan. Jari-jarinya mantap. Dengan satu klik, rahasia di balik nisan yang dingin itu akhirnya meledak ke seluruh penjuru negeri. Gedung pengadilan negeri itu dipenuhi oleh kilatan lampu kamera dan kerumunan jurnalis. Skandal keluarga Wijaya telah menjadi konsumsi publik selama berbulan-bulan. Rekaman suara yang dirilis Arini meledak seperti bom atom, meruntuhkan karir politik Pak Hendra dalam semalam dan memaksa kepolisian pusat untuk mengambil alih kasus yang sebelumnya sempat membeku. Di dalam ruang sidang yang dingin, Arini duduk dengan punggung tegak. Ia mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya tenang meski matanya menyimpan keletihan yang mendalam. Di kursi terdakwa, Andra duduk dengan seragam tahanan berwarna oranye. Wajahnya tidak lagi pucat. Ada semacam ketenangan yang aneh di sana, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sejak ia memutuskan untuk jujur. Pak Hendra,
yang juga menjadi terdakwa atas tuduhan menghalangi keadilan dan kelalaian yang menyebabkan kematian, duduk beberapa meter dari Andra. Pria itu tampak hancur. Tidak ada lagi wibawa seorang tokoh masyarakat. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang ketakutan akan kehilangan sisa kejayaannya. Saat hakim membacakan putusan, suasana menjadi sangat hening. Andra divonis 5 tahun penjara atas kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian. Sementara Pak Hendra dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena dengan sengaja menunda pertolongan medis dan memanipulasi bukti kejahatan. Bu Sarah, meski tidak dipenjara, dikenakan hukuman percobaan dan pengucilan sosial yang luar biasa atas perannya dalam memicu konflik tersebut. Setelah sidang berakhir, sebelum dibawa kembali ke sel, Andra meminta waktu 1 menit untuk berbicara dengan Arini. Di bawah penjagaan ketat, mereka berdiri berhadapan. "Terima kasih, Arini," bisik Andra. "Hukuman ini adalah hal pertama yang membuatku bisa tidur nyenyak dalam setahun terakhir. Aku akan menjalani setiap harinya sebagai penebusan dosaku pada Dava." Arini menatap pria yang pernah ia cintai itu. Rasa benci yang dulu membara kini telah meredup menjadi abu yang dingin. "Hiduplah dengan jujur mulai sekarang, Andra. Itu satu-satunya cara kamu bisa menghormati kenangan tentang Dava. Apakah kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti?" tanya Andra dengan suara bergetar. Arini terdiam cukup lama. Ia melihat ke arah jendela, di mana cahaya matahari sore menerobos masuk ke ruang sidang. "Aku tidak tahu, Andra. Mungkin tidak sekarang. Tapi aku sudah berhenti membencimu. Dan bagiku, itu sudah cukup untuk memulai langkahku sendiri." Andra mengangguk lemah. Air mata jatuh di pipinya saat ia digiring pergi oleh petugas. Arini kemudian menatap ayahnya yang sedang dikerumuni pengacara. Pak Hendra mencoba memanggil namanya. Namun Arini berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Baginya, hubungan darah itu telah putus bersamaan dengan nyawa Dava yang disia-siakan. 1 minggu kemudian, Arini kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Pemakaman umum itu terasa sangat damai di bawah langit sore yang berwarna jingga keemasan. Tidak ada lagi hujan badai. Tidak ada lagi bayangan mobil SUV hitam yang mengintai di balik pohon beringin. Arini berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang sudah ia hafal di luar kepala, membawa seikat bunga lili putih kesukaan Dava. Di depan makam putranya, Arini berlutut. Ia membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atas pusara. Batu nisan putih itu kini tampak bersih. Arini meletakkan bunga itu dengan lembut. "Dava sayang," bisik Arini. Suaranya terbawa angin sepau-sepau. "Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Ayah sudah menerima hukumannya. Dan kakek juga. Sekarang, tidak ada lagi yang menghalangi jalanmu menuju cahaya." Arini memejamkan mata, membiarkan keheningan tempat itu meresap ke dalam jiwanya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia tidak merasakan sesak di dadanya saat membayangkan wajah Dava. Ia teringat surat pahlawan yang ditulis Dava. Ia menyadari bahwa ia telah memenuhi harapan putranya, bukan dengan menutupi kesalahan, tapi dengan menunjukkan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berani memperjuangkan kebenaran, betapapun pahitnya. Tiba-tiba, Arini merasakan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Ia membuka mata dan menoleh. Ibunya, Bu Sarah, berdiri di sana. Wanita itu tampak jauh lebih kurus. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini dibiarkan agak berantakan. Ia tidak memakai perhiasan mahal, hanya sebuah gaun sederhana. "Arini." Suara Bu Sarah terdengar sangat rapuh. Arini berdiri perlahan. Mereka berdiri berhadapan di atas makam anak dan cucu yang telah menjadi korban ego mereka. "Aku sudah kehilangan semuanya, Arini," isak Bu Sarah. "Rumah, teman-teman, dan papamu. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku kehilangan kamu. Ibu minta maaf." Ibu begitu sombong dengan standar hidup yang ibu ciptakan sendiri hingga ibu lupa bahwa yang paling berharga adalah kebahagiaanmu. Arini menatap ibunya dengan pandangan yang dalam. "Luka ini tidak akan pernah benar-benar hilang, Bu. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kemarahan selamanya.
Itu akan membuatku sama saja dengan papa. Arini mengulurkan tangannya, dan Bu Sarah segera memeluk putrinya dengan tangisan yang pecah. Di atas pusara Dava, dua wanita yang telah hancur itu mencoba saling menguatkan, merajut kembali sisa-sisa kemanusiaan yang sempat hilang ditelan ambisi. Sore itu, Arini meninggalkan pemakaman dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu perjalanan di depannya tidak akan mudah. Ia harus memulai hidup baru dari nol, tanpa kekayaan keluarganya yang kini disita negara, dan tanpa kehadiran suami di sisinya. Namun, ia merasa bebas. Saat ia masuk ke mobilnya, ia melihat sebuah mainan mobil-mobilan baru yang ia beli tadi pagi terletak di kursi penumpang. Ia tersenyum tipis. Ia akan mendonasikan seluruh sisa tabungannya untuk membangun sebuah yayasan perlindungan anak korban kecelakaan lalu lintas. Sebuah monumen hidup untuk Dava. Rahasia di balik nisan yang dingin itu telah terungkap, dan meskipun kebenaran itu menghancurkan banyak hal, ia juga memberikan satu hal yang paling berharga, kedamaian bagi mereka yang telah tiada, dan awal yang baru bagi mereka yang masih harus melanjutkan hidup. Arini menginjak gas, meninggalkan pemakaman yang kian menjauh di kaca spionnya, menuju ufuk barat yang kini mulai menampilkan bintang pertama. Hidupnya baru saja dimulai kembali. Tamat.